Halo ladies and gentlemen, welcome back again to We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 53. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Aceng berhasil mengalahkan Bos Cenil dan Pak Gendero, menyelamatkan Kota Pil dari penyusup Aula Blatirs. Semuanya telah mudar di TKP. Bersamaan dengan itu, Suanu, Luosi, dan dua Pak Alkemis mentungul. Mereka semua sangat khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi di Pavilion Segudang Pil. Memastikan apakah Pak Ketua Pil baik-baik aja. Dan Pak Ketua Pil menjawab bahwa berkat pertolongan saudara Sufu dan Hautian Chenye, dirinya baik-baik aja. Biang keroknya udah mudar semua, yaitu orang dari Aula Blatirs. Dan bagaimanapun masalah hari ini, Pak Ketua Pil nanti akan segera memintai keterangan penguasa Aula Blatirs, yaitu Ketua Topeng. Setelah itu, Pak Ketua Pil berkata lagi bahwa sekarang Kota Pil telah mengalami bencana besar. Untungnya mendapat bantuan dari saudara Sufu dan Hautian Chenye. Dengan begini, sebarkan berita ke seluruh kota. Aku ingin meminta sebuah gelar bagi saudara Hautian Chenye. Singkat cerita, segera dikumpulkanlah orang-orang ke arena pusat Kota Pil untuk ikut menjadi saksi gelar yang akan diberikan pada Aceng. Semua orang ini bertanya-tanya, kira-kira Aceng akan diberi gelar apa? Karena dijelaskan gelar adalah kehormatan tertinggi bagi alkemis. Singkat cerita, segeralah Pak Ketua Pil melakukan acara pemberian gelar pada Aceng. Beliau menancapkan sesajen untuk memanggil leluhur yang akan menganugerahi gelar untuk Aceng. Selang beberapa menit, langsung mentungul leluhur goib Kota Pil, memberikan gelar pada Aceng, yaitu sebagai Sain Pil. Setelah itu, leluhur goib juga langsung hilang. Semua orang pun merasa tersepona dengan gelar yang Aceng dapatkan. Itu adalah gelar yang cukup bagus. Berita Aceng mendapat gelar Sain Pil langsung tersebar di seluruh benua. Bahkan di sini kita diperlihatkan tempat Sekte Sengyang yang sangat terkagum-kagum dengan Hautian Chenye, murid muda dengan bakat luar biasa dalam pemurnian cenil. Pak Ketua Sengyang ini sampai-sampai ingin merekrut Aceng. Orang berbakat seperti itu pasti akan membuat Sekte Sengyang diuntungkan. Sementara di sisi lain terjadi sesuatu yang membangkongkan, yaitu kepala keluarga Hautian ini kegirangan setelah mendengar nama Hautian Chenye mendapat gelar Sain Pil. Dia mengira kalau itu adalah anaknya, tak menyangka bahwa dia memiliki putra berbakat seperti itu. Akan tetapi dia sendiri juga nggak tahu Hautian Chenye itu anaknya yang mana, karena Pak Hautian ini ternyata fuckboy andalan. Bojonya banyak banget, sering mantap-mantap dengan semua betina. Sampai-sampai dia kebingungan sendiri, Hautian Chenye ini anak dari mantannya yang mana. Karena memang saat masih muda, Pak Hautian ini memiliki banyak ayang. Mungkin Hautian Chenye adalah anak dari salah satu ayangnya dulu. Alhasil Pak Hautian ini berpikir keras, mencoba nganalisa kira-kira siapakah ibu dari Hautian Chenye itu. Lalu kembali ke tempat Aceng berada. Di situ dia ini udah akan berpamitan pada Kota Pil, pulang ke tempat asalnya. Sebelum itu, Pak Ketua Pil sempat nawarin Aceng, jika Aceng ingin tinggal di sini, Aceng akan menjadi pewaris penguasa Kota Pil nantinya. Akan tetapi Aceng ini secara halus menolak hal itu. Aceng mengatakan bahwa dia udah memiliki status keanggotaan sekte. Dia nggak bisa meninggalkan mereka semua. Mendengar itu, Pak Ketua Pil hanya bisa merelakan, tak ingin memaksa Aceng. Dan setelah itu, tiba-tiba
salah satu Pak Alkemis bertanya pada Aceng, apakah Aceng ini masih jomblo, nggak memiliki keluarga dan ayang. Jika demikian, Pak Alkemis nawarin supaya Aceng rabi dengan Suwanu. Tapi sayangnya Aceng ini menjawab bahwa dia udah memiliki bojo. Bersamaan dengan itu, Suwanu dan bocil Wosi pas banget mentungul mendengar bahwa Aceng telah memiliki istri. Seketika membuat hati Suwanu madeg dedel duel, merasa hilang harapan untuk menjadi bojonya Aceng. Dengan berat hati, Suwanu berkata pada Aceng untuk hati-hati dalam perjalanan pulang. Setelah itu, Suwanu pun langsung cabut pergi, auto galau patah hati. Dan akhirnya Aceng pun juga pamit cabut, bergegas untuk go home kembali ke wilayahnya. Singkat cerita, tibalah Aceng dan tetua Sufu di wilayah Sekte Heng Yue. Di saat mereka sedang asik berjalan masuk, tiba-tiba muncul serangan goib yang mengarah ke mereka. Beruntungnya mereka bisa dengan mudah menghindar. Dengan cepat Aceng menggunakan boneka beauty poolnya untuk menciduk siapakah tersangka tersebut. Ternyata tersangkanya adalah dua murid dari Sekte Heng Yue. Akan tetapi mereka menjelaskan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Mereka menjelaskan bahwa pemilihan wadah jiwa naga akan segera dilakukan. Mereka berdua kakak beradik hanya saling berlatih aja. Mungkin serangan goib itu nyasar. Mendengarnya, akhirnya tetua Sufu menjelaskan pada Aceng bahwa dahulu kala leluhur pendiri 3 sekte yaitu Dao Xuan bertemu dengan seekor siluman naga, lalu adu mekanik selama 10 hari 10 malam dengannya, yang akhirnya dimenangkan oleh leluhur Dao Xuan, membunuh siluman naga serta membaginya menjadi 3 bagian, kemudian menyegelnya di dalam tubuh 3 orang muridnya. Lalu ketiga murid itu mendirikan sekte masing-masing, yaitu Sekte Heng Yue, Sekte Hing Yun, dan Sekte Sengyang. Kekuatan jiwa naga juga diwariskan. 3 sekte jadi memiliki upacara untuk memilih wadah jiwa naga. Mendengar itu, Aceng pun bergumam di dalam hati, mungkin siluman naga itu adalah naga tiran. Dan ya benar aja, siluman naga tiran pun ikut menyahut bahwa itu memanglah dirinya. Lalu Aceng bertanya, apakah setelah menjadi pemilik jiwa naga bisa meminjam kekuatan dewa naga? Siluman naga menjawab, benar. Semakin tinggi tingkat kecocokannya, maka kekuatan jiwa naga yang bisa digunakan semakin kuat, juga bisa memiliki usia lebih panjang dari kultivator biasa. Dan setelah itu Sin pun berganti, memperlihatkan Aceng yang udah berada di Sekte Heng Yue. Di situ ketua Heng Yue dan mbaknya Linger sangat terbanggungkan. Mengetahui Hao Tianchen-Ye dengan gelar Sainpil adalah Aceng muridnya, ketua Heng Yue pun juga akan menantikan penampilan Aceng pada saat pemilihan wadah jiwa naga besok. Lalu Aceng bertanya pada gurunya tentang pemilihan wadah jiwa naga. Dijelaskan bahwa setelah menjadi wadah jiwa naga, begitu tidak hati-hati maka akan menerima serangan balik dan modar dalam prosesnya. Tapi Aceng mengatakan untuk gak perlu khawatir, dirinya akan berusaha mencoba yang terbaik dalam proses pemilihan wadah jiwa naga tersebut. Singkat cerita, Sin pun berganti memperlihatkan para orang Sekte Heng Yue yang akan menjalankan ritual pemilihan wadah jiwa. Di situ mereka berada di sebuah gua keramat. Sambil berjalan, siluman naga tiran berkata pada Aceng bahwa menjadi wadah bukan hal sepele. Apakah Aceng ini udah memikirkannya dengan matang? Setelah itu, siluman naga menyuruh Aceng untuk menerawang pintu keramat yang menyegel jiwa naga. Aceng menerawang menggunakan mata saringannya. Di situ Aceng pun melihat jiwa naga goib di balik pintu keramat tersebut. Siluman naga melanjutkan perkataannya, naga Sekte Heng Yue dan Sekte Hing Yun gak seperti aku yang terpelihara oleh urat nadi bumi. Mereka berganti wadah selama bertahun-tahun, mengumpulkan hasrat jahat yang mendalam pada diri mereka. Mereka sudah lama menjadi naga iblis. Orang yang menjadi wadah pasti terpengaruh olehnya. Efek ringannya menjadi penuh amarah dan hasrat membunuh menguat. Efek baiknya menjadi tidak memedulikan apapun dan berakhir menjadi iblis. Mendengar itu
itu Aceng hanya bisa terdiam. Sepertinya agak ngeri juga nih pemilihan wadah jiwa naga. Setelah itu, segeralah para tetua mempersilahkan para murid maju satu persatu untuk mengetes kecocokan jati diri. Apakah layak menjadi wadah jiwa naga menghadap ke patung naga segede gaban. Tapi sayang sekali, rata-rata murid sekte Heng Yue mendapatkan tingkat kecocokan 10% sampai 20% aja. Belum ada yang memiliki presentasi tinggi. Hingga akhirnya, sekarang giliran Aceng yang akan maju mengecek kualitas dirinya. Bisa kita lihat ternyata proses pemilihan wadah itu, murid akan dibawa ke alam baka jiwa naga. Dan Aceng sekarang telah berada di alam baka tersebut, akan ponteng-pontengan melawan jiwa naga. Sepertinya benar sesuai perkataan siluman naga tiran, bahwa jiwa naga sekte Heng Yue telah sepenuhnya menjadi iblis, memiliki aura jahat dan niat membunuh yang sangat kuat. Langsung berupaya ngeponteng-ponteng Aceng. Beruntungnya Aceng gak terlalu kerepotan melawan jiwa naga. Dia dapat menghindar serta mencari peluang untuk melakukan serangan. Aceng meluncurkan tebasan pedangnya ke arah jiwa naga. Setelah itu, dia pun langsung kembali tersadar di dunia nyata. Berarti jiwa naga sudah dikalahkan Aceng dengan tebasan tadi. Patung jiwa naga pun juga langsung memancarkan cahaya ilahi pada Aceng. Tapi sebenarnya itu adalah sedikit dari seutas jiwa naga. Jadi bukan jiwa naga yang sepenuhnya, hanya untuk mengetes atau memilih wadah yang cocok aja. Mungkin kekuatan jiwa naga yang asli lebih overpower. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.